Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 16 Juni 2025, saya mengajak kita sekalian melanjutkan permenungan kita, masih bagian dari khotbah di bukit, dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kita akan merenungkan satu perintah Yesus yang paling sulit untuk dilakukan tetapi tidak mustahil. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dahulu disabdakan kepadamu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata, jangan kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Betapa tidak mudah saudara-saudari mengampuni, melawan, atau memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadi hari ini Yesus berbicara kepada kita tentang salah satu nasihat yang paling sulit, yaitu supaya tidak membalas dendam. Di banyak tempat saudari-saudara berlaku hukum balas dendam, lex talionis. Termasuk bahkan dalam kitab Taurat atau hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagi kebanyakan orang saudara-saudari, hukum balas dendam ini dianggap sebagai adil. Tetapi sering hukum ini tidak memberikan perdamaian abadi. Hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tapi melestarikan kejahatan. Tidak memutus mata rantai kejahatan. Menjadi semacam lingkaran setan, di mana orang kemudian hanya bergerak di situ, saling membalas dendam. Karena akan terjadi balas dendam yang terus-menerus, tanpa henti. Untuk itulah saudara-saudari, Yesus melawan hukum balas dendam ini. Dia mengajarkan kepada kita dalam bagian khotbahnya di bukit untuk mengikuti hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, dengan kekerasan harus dibalas dengan kelembutan, permusuhan harus dibalas dengan kasih dan pengampunan. Yesus sendiri telah memberikan contoh yang sangat agung ketika di atas kayu salib dia memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyalibkannya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga saudara-saudari kita ingat almarhum Paus Yohanes Paulus II yang ditembak hampir mati oleh Mehmet Ali Akka. Ketika pada akhirnya dia pulih, dia datang ke penjara, berjumpa dengan Mehmet Ali Akka dan memberikan pengampunan. Itu contoh luar biasa saudara-saudari. Bukan balas dendam, tetapi kasihlah yang bisa mengubah hati orang. Mengikuti Yesus, Rasul Paulus walau dimasukkan ke dalam penjara, ia tetap
berusaha sabar. Dia tetap berusaha murni hati, baik, dan melaksanakan cinta kasih yang tulus. Paulus menasihatkan kita agar rahmat Allah yang sudah kita terima itu tidak disia-siakan. Kita diajaknya untuk hidup seperti Yesus. Paus Fransiskus almarhum, ketika memaklumkan tahun yubileum kerahiman ilahi, dia menulis dalam Bulla Misericordiae Vultus nomor 10. Wajah belas kasih Tuhan, wajah kerahiman. Bahwa keadilan itu memang penting. Tetapi kita tidak boleh berpusat hanya pada prinsip itu. Kita perlu melangkah lebih jauh dan berjuang untuk tujuan yang lebih tinggi dan lebih penting, yaitu berbelas kasih. Semoga nasihat yang sulit ini saudara-saudari dapat kita wujudkan dalam kesaksian hidup. Sebab memang sekali lagi tidak mudah. Tapi ingatlah kebenaran kata-kata ini yang saya hafal betul. Jika Anda gagal mengampuni orang yang berbuat jahat kepadamu, maka ada 2 orang jahat. Saya berharap saudara-saudari memahami makna dari kata-kata itu. Jika Anda gagal mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada Anda, maka ada 2 orang jahat. Dia yang menjahati Anda dan Anda yang gagal mengampuni. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Moga-moga kita menjadi wajah belas kasihan Tuhan di tengah dunia, di dalam keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang tidak mudah ini, namun tidak mustahil. Ingatkanlah kami terus-menerus untuk tidak membalas yang jahat dengan kejahatan yang sama. Berilah kami hati yang penuh belas kasih dan maha rahim seperti Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya dan pelayanan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.